Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Lestari dari Tadris IPA 4B. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu Riza Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Materi dan Energi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bioetanol dari limbah kulit pisang. Latar belakang dari pembuatan bioetanol dari limbah kulit pisang yaitu seiring dengan meningkatnya kegiatan industri dan sarana transportasi, maka diikuti juga dengan penggunaan bahan bakar. Nah, terutama bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar minyak yang tinggi, terutama bahan bakar yang berasal dari fosil, akan meningkatkan gas CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari pembakaran tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gas karbon dioksida itu merupakan salah satu komponen gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dapat dilihat pada gambar bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Karena itu, perlu adanya bahan bakar alternatif untuk mengurangi dari gas efek rumah kaca tersebut. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui proses produksi bioetanol dari kulit pisang. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian bioetanol dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan bioetanol ini. Untuk mengetahui apakah bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Manfaatnya yaitu bioetanol dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar di masa depan. Bioetanol, jadi bioetanol atau C5H5OH bisa dikenal sebagai etanol atau etil alkohol, mempunyai sifat mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi bioetanol itu juga merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati menggunakan bantuan mikroorganisme. Produk bioetanol ini dari tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa dengan beberapa metode, diantaranya yaitu hidrolisis asam dan enzimatis. Kulit pisang kepok yang digunakan karena mengandung karbohidrat. Dilihat bahwa di dalam kandungan kulit pisang itu mengandung yang namanya air, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, besi, vitamin B maupun vitamin C. Selanjutnya yaitu bahan baku. Jadi amilum atau bahasa sehari-hari itu disebut dengan pati, terdapat dalam berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang disimpan dalam akar, batang, buah, kulit, dan biji sebagai cadangan makanan. Jadi pati itu adalah polimer D-glukosa dan ditentukan sebagai karbohidrat simpanan dalam tumbuh-tumbuhan seperti pisang, jagung, dan lain sebagainya. Jadi kulit pisang kepok yang digunakan karena mengandung karbohidrat, jadi karbohidrat tersebut tuh diurai terlebih dahulu melalui proses hidrolisis, kemudian difermentasi dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Fermentasi adalah suatu proses oksidasi karbohidrat anaerob, jernih, atau anaerob sebagian. Jadi dalam suatu proses fermentasi, bahan pangan seperti natrium klorida bermanfaat untuk membatasi pertumbuhan organisme pembusuk dan mencegah pertumbuhan sebagian besar organisme yang lain. Suatu fermentasi yang busuk biasanya adalah fermentasi yang memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae untuk melangsungkan fermentasi baik dalam makanan maupun dalam minuman yang mengandung alkohol. Jadi, jenis mikroba ini mampu mengubah cairan yang mengandung gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida secara cepat dan efisien. Jadi, proses metabolisme pada Saccharomyces cerevisiae ini merupakan rangkaian reaksi yang terarah yang berlangsung pada sel. Jadi, pada proses ini terjadi serangkaian reaksi yang bersifat merombak suatu bahan tertentu dan menghasilkan energi.
rangkaian reaksi lain yang bersifat mensintesis senyawa-senyawa tertentu dengan membutuhkan energi. Jadi Saccharomyces cerevisiae sebenarnya tidak mampu langsung melakukan fermentasi terhadap makromolekul seperti karbohidrat, tetapi karena mikroba tersebut memiliki enzim yang disekresikan mampu memutuskan ikatan glikosida sehingga dapat difermentasi menjadi alkohol atau asam. Fermentasi bioetanol dapat didefinisikan sebagai penguraian gula menjadi bioetanol dan karbon dioksida yang disebabkan enzim yang dihasilkan oleh massa sel mikroba. Jadi perubahan yang terjadi selama fermentasi itu seperti dapat dilihat formulasinya itu C6H12O6 Saccharomyces cerevisiae, formulasinya itu seperti 2C2H5OH ditambah 2CO2. Fermentasi bioetanol itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media, suhu, nutrisi, pH, volume starter, waktu fermentasi, dan konsentrasi gula. Alat dan bahan yang digunakan yaitu limbah kulit pisang kepok, ragi tape, air, es, alat destilasi sederhana, blender, kompor, pisau, saringan, dan talenan. Sendok nasi. Prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu potong kecil-kecil kulit pisang agar mudah di blender. Setelah dipotong kecil-kecil, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu akan kita blender kulit pisang yang telah dipotong-potong kecil seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan kulit pisang yang telah dipotong-potong ke dalam blender. Selanjutnya yaitu masukkan air secukupnya ke dalam blender. Lalu kita blender kulit pisang yang sudah dipotong kecil-kecil tadi sampai halus. Masukkan kulit pisang yang telah dihaluskan ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan ragi yang telah dihaluskan sebelumnya ke dalam wadah juga. Ini yang digunakan merupakan ragi tape. Kemudian aduk hingga tercampur rata antara kulit pisang yang telah dihaluskan dengan ragi tape yang telah digunakan. Setelah diaduk, lalu tutup wadah yang kita gunakan dan pastikan bahwa wadah itu benar-benar kedap udara. Nah, untuk membantunya kedap udara, maka kita membutuhkan selotip untuk menutup wadah yang telah kita gunakan. Dengan cara merekatkan selotip di pinggir-pinggir tutup wadah yang telah kita gunakan. Nah, jadi setelah diselotip seperti ini dan pastikan benar-benar kedap udara, maka selanjutnya yaitu kita menunggu fermentasi ini selama 3-4 hari. Nah, setelah melalui tahap fermentasi selama 4 hari, maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses destilasi, di mana sebelumnya kita saring terlebih dahulu kulit dari buah pisang yang sudah di blender sebelumnya dan difermentasi ke wadah yang baru. Maka kita buka lakban pada tutup. Maka kita saring kulit pisang yang sudah difermentasi, tuangkan ke dalam wadah.
Nah, saring kulit pisang yang sudah difermentasi seperti ini. Hingga airnya. Setelah disaring, maka inilah ampas dari kulit pisang yang sudah difermentasi. Dan jangan langsung dibuang, dapat kita gunakan sebagai pupuk atau pakan ternak. Setelah disaring, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita tutup dan jangan lupa pada tutup wadah itu diberi selang. Tujuannya agar uap yang dihasilkan itu dapat mengalir dan nanti akan menjadi cairan. Maka selanjutnya selanjutnya kita hidupkan api kompor. Kita mulai tahap destilasi ini. Nah, di mana melalui tahapan pemanasan ini akan dihasilkan uap yang akan mengalir melewati air dingin. Kemudian dihasilkanlah cairan yaitu bioetanol. Maka didapatlah hasil bioetanol. Untuk membuktikan apakah bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar, maka kita buat terlebih dahulu kompor sederhana dari kaleng bekas, yaitu alat dan bahannya kaleng sebanyak 2 buah, pisau, spidol, martil atau palu, dan paku serta kapas. Maka yang pertama kita potong kaleng menjadi 2 bagian, dimana sebelumnya kaleng telah kita tandai dengan spidol. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan 2 buah kaleng, dimana sebelumnya pada kaleng yang pertama itu kita tumpulkan ujungnya, maka dapat dilihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita gabungkan. Nah maka dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu di tengah kaleng ini akan kita lubangi menggunakan pisau. Maka jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita akan lubangi pinggir-pinggirnya menggunakan paku. Maka didapatlah hasilnya seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya masukkan kapas ke dalam bioetanol. Kemudian kita masukkan ke dalam kompor bakar kapas yang sudah dicelupkan ke dalam bioetanol.
dapatlah hasil ternyata bioetanol itu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, namun apinya sangat kecil. Prinsip kerja dari bioetanol yang telah dihasilkan yaitu kita menggunakan kapas sebagai alat untuk membuktikan bahwa bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar, di mana kita celupkan terlebih dahulu kapas ke dalam bioetanol lalu dihidupkan dengan menggunakan korek api. Nah, jadi pertumbuhan mikroorganisme ini terjadi dalam 3 fase, yaitu fase awal, fase eksponensial, dan fase stasioner. Jadi fase awal itu merupakan fase periode adaptasi, yakni sejak inokulasi pada medium dilakukan. Jadi selama fase ini, massa sel itu dapat berubah tanpa adanya perubahan jumlah sel. Jadi setelah perubahan massa, selanjutnya pertumbuhan mikroorganisme bergerak ke arah fase eksponensial, di mana terjadi perubahan sangat cepat terhadap jumlah sel. Jadi kondisi ini tergantung terhadap konsentrasi nutrien yang ada. Ketika kondisi nutrien mulai habis, maka pertumbuhan mikroorganisme pun berhenti. Jadi kondisi itu berlanjut hingga mencapai suatu keadaan transisi ke arah laju pertumbuhan nol, yaitu fase stasioner. Nah, proses penguraian glukosa menjadi bioetanol ini terjadi pada fase yang namanya eksponensial. Dikarenakan mikroba tumbuh dengan sangat pesat pada fase tersebut, hingga proses penguraian glukosa itu semakin cepat dan mulai berhenti pada saat kondisi nutrien atau substrat itu mulai habis. Nah, jadi keuntungan dari bioetanol yaitu dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Yang kedua, diproduksi dari tumbuhan. Yang ketiga, kualitas tinggi dan nilai oktan tinggi. Dan yang keempat, mengurangi polusi udara. Selanjutnya, kerugiannya. Jadi bahan bakar etanol itu juga memiliki kelemahan, dan fakta bahwa sebagian besar produksi etanol berasal dari tanaman pangan memiliki potensi untuk meningkatkan harga pangan dan bahkan menyebabkan kekurangan pangan. Nah, jadi isu bahan bakar versus makanan adalah bahan perdebatan utama, karena dengan adanya peningkatan penggunaan etanol, maka banyak lahan yang akan dipergunakan untuk memproduksi etanol, bukan untuk menghasilkan makanan, dan ini akan menyebabkan kekurangan jumlah pangan dan diikuti dengan meningkatnya harga pangan, dan kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak masalah kelaparan di dunia. Dari percobaan yang telah menghasilkan bioetanol, maka kelebihan dan kelemahannya yaitu kelebihan dari bioetanol itu dapat digunakan sebagai bahan bakar, dan kekurangannya yaitu bioetanol pada saat digunakan api yang dikeluarkan yaitu sangat kecil, sehingga untuk mematangkan masakan tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemecahan masalah energi pada saat ini dengan cara memfermentasikan dengan raising. Jadi kulit pisang mengandung serat kasar dengan karbohidrat yang tinggi yaitu senyawa selulosa. Dan dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga percobaan bioetanol